Oke guys, jadi di tangan gue sekarang ini udah ada satu unit keyboard lagi dari NYK Nemesis. Nah, keyboard ini mereka kasih nama NYK Nemesis Laser KX10, dimana keyboard ini datang dengan layout full size yang secara harga keyboard ini juga nggak bakalan bikin kantong kalian jebol, karena emang buat si NYK Laser KX10 ini bakalan dibanderol cuma sekitar 200 ribuan aja. Nah, harga segini menurut gua udah tergolong affordable banget, apalagi buat kalian yang lagi cari-cari keyboard mechanical full size budget dan masih butuh numpad buat input-input data numerik di Microsoft Excel. Gua rasa si NYK Laser ini bisa jadi opsi yang cukup oke buat kalian pilih. Oh iya, selain itu keyboard ini juga nawarin beberapa fitur yang cukup oke buat di harganya. Dan sebelum gue bahas soal fitur-fiturnya nanti, di sini buat kelengkapannya sendiri, yang pertama kalian bakalan dapetin satu unit keyboardnya, terus ada satu keycap spooler dan satu buku petunjuk manualnya juga. Nah, buat keyboardnya sendiri juga punya dua pilihan warna, jadi tinggal kalian sesuaiin aja sama selera kalian masing-masing. Oke, kalau ngomongin soal keyboardnya, di sini dia menggunakan layout full size dengan total keys yang dipakai yaitu di 104 keys, yang dimana layout full size kayak gini cukup segmented juga buat penggunanya buat di zaman sekarang, karena emang buat kebanyakan orang bakalan lebih memilih keyboard yang punya ukuran kecil atau berlayout compact. Nah, tapi bukan berarti layout full size kayak gini artinya jelek, karena emang buat sebagian orang yang masih sering berkutat dengan yang namanya angka, biasanya bakalan lebih memilih keyboard yang berlayout full size. Apalagi layout kayak gini juga masih nyediain multimedia keys di bagian F-row-nya, ditambah lagi dengan fitur N-keys rollover di 25 keys, yang artinya bakalan aman-aman aja kalau seandainya kalian pencet berbarengan, dan bakalan berguna apalagi buat kalian yang emang sering banget main game di PC. Oh iya, secara keseluruhan keyboard ini full menggunakan plastik ABS buat semua materialnya, yang secara build menurut gua keyboard ini udah cukup solid. Dan buat desainnya, dari keyboard ini menggunakan desain keyboard floating keys, dimana desain keyboard kayak gini emang udah lumayan jarang dipakai sama beberapa produsen keyboard, terutama buat di sektor keyboard gaming budget. Dan kalau ngomongin soal gaming, kurang afdol rasanya kalau kita nggak ngebahas soal lampu-lampu RGB, karena buat si NYK Laser ini, NYK juga udah kasih kita 11 mode LED yang bisa kalian gonta-ganti pakai tombol lighting yang ada di sebelah sini. Ya, walaupun emang cuma sekedar rainbow backlight aja, buat efek RGB-nya tadi juga udah bagus dan cukup terang buat keyboard di harga segini. Oke, buat urusan konektivitasnya, si NYK Laser ini cuma support buat koneksi wired aja, yang sayangnya kabelnya ini juga belum detachable, dan mungkin ini juga bisa jadi consider buat kalian, karena kalau seandainya kabelnya ini putus atau rusak, otomatis keyboardnya udah nggak bisa kalian pakai dan harus beli keyboard baru lagi. Nah, tapi ini sebenarnya bukan deal breaker juga kalau menurut gua, karena emang buat keyboard di range harga segini biasanya emang masih jarang banget yang kasih fitur kabel detachable. Oh iya, kalau buat detailnya, keyboard ini menggunakan keycaps ABS double shot injection yang artinya tembus LED. Terus buat switchnya sendiri, NYK juga udah sediain 3 switch yang bisa kalian pilih. Yang pertama ada Otemu Blue, Otemu Brown, dan yang terakhir di sini ada Otemu Red. Nah, buat unit yang gue pegang kali ini, dia pakai switch yang Otemu Red, karena emang gue lebih suka switch yang linear ketimbang tactile kayak Blue Switch ataupun yang Brown Switch. Oke, buat harganya sendiri, keyboard ini dibanderol sekitar 200 ribuan atau lebih tepatnya 255 ribu rupiah aja. Harga yang masih affordable buat sebuah keyboard mechanical gaming berlayout full size. Ya, walaupun emang ada sedikit catatan soal keyboardnya ini, kayak kabelnya belum detachable dan belum support sama software juga, tapi kekurangannya ini masih bisa dimaklumin, terlebih harga yang ditawarin juga tergolong budget. Jadi kalau kalian nggak masalah sama kedua poin tadi, gua rasa si NYK Laser ini patut buat kalian pertimbangkan. Well, mungkin segini aja video singkat gua buat hari ini. Jadi like aja kalau kalian suka sama videonya, dan share juga ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat.
So, gua Andri dari Good Stuff ID pamit. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.